Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Kita Amin. berharap pandemi COVID-19 ini cepat berlalu supaya kalian bisa menerima perkuliahan dengan dosen langsung di kelas. Karena kadang-kadang di kelas saja tidak paham, apalagi lewat perkuliahan daring seperti ini, itu akan merepotkan. Baik, hari ini kita akan mulai kuliah perdana untuk mata kuliah penelitian pendidikan. Kita akan lihat pertama sekali adalah tentang dasar ya, dasar-dasar mengapa kuliah ini menjadi penting dalam di jurusan pendidikan biologi. Kalian sebagai calon sarjana, mahasiswa program sarjana S1, itu wajib menguasai metode riset. Ya, karena nanti kalian ada tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah namanya skripsi. Itu harus dirancang dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi sebenarnya mata kuliah penelitian pendidikan biologi ini adalah menjadi ruh dari semua perkuliahan yang ada, karena syarat untuk kalian keluar dari program studi pendidikan biologi ini, kalian harus melakukan riset, ya, baik riset lapangan ataupun riset di skala laboratorium, supaya kalian dapat menghasilkan karya ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Kita coba masuki dengan pengertian dasar dari metode. Apa itu metode? Cara. Ya. Metode itu cara atau teknik, strategi menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan penelitian, kata dasarnya adalah teliti. Jadi suatu cara yang dilakukan dengan teliti untuk menyelesaikan permasalahan ilmiah berdasarkan data lapangan, data yang dikumpulkan dari lab, sehingga menjawablah pertanyaan yang telah dipersiapkan. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kenapa digarisbawahi cara ilmiah? Karena ada cara yang tidak ilmiah. Misalnya saja, kalian pernah mendengar di masyarakat, misalnya di Dakengon, tadi ada yang di Dakengon, itu ada di sana Gua Putri Pukes. Apa legenda di Gua Putri Pukes itu? Putri yang mengeluarkan air mata. Kalau saya tanyakan satu persatu, ini pasti akan ada yang menjawab bahwa itu benar. Tetapi kebenaran itu sulit dibuktikan. Artinya kebenaran yang tidak ilmiah. Kebenaran ilmiah itu harus menggunakan cara ilmiah, yaitu mengumpulkan data secara faktual sesuai dengan ciri-ciri ilmiah untuk menjawab permasalahan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kita lanjut ke cara ilmiah. Berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, disebut cara ilmiah itu memiliki minimal tiga ciri, ya, minimal sekali ini. Sebenarnya banyak ciri-cirinya, tapi kita akan bahas yang paling prinsip 3. Yang pertama adalah rasional. Apa itu rasional? Rasional itu masuk akal. Kita mampu menalar suatu proses atau peristiwa itu
dan dapat diterima oleh akal. Makanya makin tinggi logika atau kemampuan berpikir seseorang, itu makin rasional dia, makin mudah dia menerima suatu kenyataan. Tapi sebaliknya, makin dangkal kemampuan berpikir atau logika seseorang, maka kemampuan untuk menerima informasi itu makin rendah. Cenderung dia terjemahkan tidak rasional. Nah, orang-orang pada zaman dahulu percaya kepada keberadaan legenda-legenda yang kadang-kadang sulit dibuktikan. Tadi sudah saya sebutkan contoh satu adalah Putri Pukes. Kemudian contoh lain ada pernah kalian dengar kuburan makin lama makin panjang. Ini ada cerita di makam kerajaan Malikusaleh di Aceh Utara ya, di Gedung Pase. Ada disebutkan salah satu kuburan makin lama makin panjang. Nah, ini bisa diterima atau tidak? Ini tergantung kepada kemampuan logika. Ada hal-hal yang memang kadang-kadang benar, tapi bagi orang yang tidak memiliki logika yang dalam itu tidak mungkin dipahami. Tapi juga secara ilmiah, fakta ilmiah, kita sudah jelas. Ada hukum sebab akibat. Ya. Dalam istilah agama disebutkan sunnatullah. Jadi setiap air mengalir mencari tempat yang lebih rendah, lalu benda jatuh ke bawah, kemudian api panas, apalagi angin bertiup, es dingin. Nah, itu disebut dengan hukum kausalitas ya, hukum sunnatullah. Itu memang sudah diciptakan demikian supaya kita menjadi dasar orang berpikir. Berikutnya ciri ilmiah adalah empiris. Empiris memiliki fakta yang dapat ditelusuri, ya, empiris, dan dapat diuji berulang kali oleh peneliti yang lain. Jadi kebenaran itu berfakta secara ilmiah kemudian dapat diuji oleh orang lain. Jadi kalau kalian nanti melakukan penelitian yang benar itu adalah penelitian yang dapat diulangi oleh orang lain. Ya. Dan memiliki kaidah-kaidah dia. Atau mengikuti standar-standar yang biasanya standar itu setelah dirumuskan. Telah menjadi rumus dia. Nah, itu ciri ilmiah kedua. Yang ketiga adalah sistematis. Cara ilmiah itu sistematis. Mulai dari mengumpulkan, mengamati kejadian, lalu dari pengamatan fenomena di alam, kalian muncul pertanyaan, mengapa demikian? Kalian misalnya mengamati pohon yang berwarna hijau, lalu di bawahnya daun-daunnya berwarna hijau, lalu di bawahnya itu ada daun yang menguning. Bahkan ada yang sudah tua dan jatuh. Lalu kalian bertanya, kenapa ada daun yang berwarna hijau muda, berwarna hijau tua, dan bahkan juga ada daun yang menguning? Itu disebut dengan pertanyaan yang berdasar. Pertanyaan yang berdasar yaitu karena kalian tahu bahwa tidak biasanya
daun itu ada perbedaan warna. Dan itu hanya orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir. Ya. Nah, itu sistematis. Menemukan masalah. Lalu baru kalian rancang, buat dugaan, seterusnya kalian mengumpulkan data di lapangan, lalu berikutnya analisis, dan terakhir kesimpulan. Baik, literatur yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Suharsilmi Arikunto. Ini kebetulan ada di meja saya. Ini buku Suharsilmi Arikunto, prosedur, saya baca? Prosedur penelitian. Ini kalau sebaiknya kalian kuasai, kalian miliki satu buku ini karena akan dipakai sampai kuliah nanti, sampai skripsi maksud saya. Silakan dimiliki. Demikian untuk dasar ya, dasar pengantar dari perkuliahan ini. Saya tutup dulu. Ini begini, saya mau cerita tadi rekam kan, tapi ini masih rekam juga. Ini mau habis ternyata ini si apa namanya, si Zoom ini. Gimana caranya nih? Saya buka Google Meet sebentar ya. Ini mau habis nih. Buka Google Meet, tunggu dulu. Masuk lagi ya. Kalau Google Meet bisa lebih lama. Oke, Pak. Iya, Pak. Baik, kita banyak habis waktu udah di perkenalan. Betul.